Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar Ibu Indonesia? Selamat berjumpa kembali di obrolan Dapur Ibu. Ini adalah hari istimewa karena tepat 112 tahun yang lalu, tepatnya adalah 20 Mei 1908, para tokoh kita mulai berkumpul bersatu untuk sebuah kebangkitan Indonesia. Maka hari ini adalah hari yang spesial di obrolan Dapur Ibu. Kita akan bersama-sama untuk belajar dari sejarah. Kita akan bersama-sama untuk bangkit bersama. Maka tema obrolan Dapur Ibu di Hari Kebangkitan Nasional ini adalah Indonesia Bangkit. Untuk itu mari kita lihat bagaimana kiprah para tokoh-tokoh kita 112 tahun yang lalu dengan video yang satu ini. Spesial dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional ditandai dengan suatu peristiwa penting. Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, berhasil membangkitkan bangsa Indonesia menjadi negara yang maju dan bermartabat. Kita akan kembali memanggil ruh kebangkitan tersebut. Kita bisa kembali menjadi bangsa yang besar. Kita akan belajar dari sejarah. Obrolan Dapur Ibu 20 Mei 2020 akan mengangkat tema Indonesia Bangkit. Iya, itulah tadi secuplik trailer tentang bagaimana perjuangan para tokoh Indonesia dahulu 112 tahun yang lalu untuk bisa membangkitkan bangsa Indonesia. Apa itu sejatinya bangkit? Ya, bangkit itu adalah susah. Susah melihat orang lain susah. Senang melihat orang lain senang. Bangkit itu adalah takut memakan sesuatu yang bukan hak kita. Bangkit itu adalah mencuri perhatian dunia karena prestasi kita. Bangkit itu adalah marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu kalau terus jadi benalu, dan malu kalau kita harus minta melulu. Bangkit itu tidak ada kata menyerah dan tidak ada kata terserah. Karena bangkit itu adalah aku untuk Indonesia. Karena Indonesia bangkit berarti kita siap untuk menjadi bangsa yang besar. Indonesia bangkit berarti kita siap untuk menjadi keluarga yang bermartabat. Bagaimana caranya? Mari kita panggil Bapak Dodi Marianto. Oh, ada di sana ternyata Pak Dodi. Iya, kita ini berbeda dari keseharian ya. Pak Dodi pakai kostum mana ini, Pak? Ya, ini dari barat dan tengah ini. Barat dan tengah, ya. Udah ini pakai Lampung ini. Iya. Lampung dan ini dari Nusa Tenggara Barat.
dari Nusa Tenggara Barat. Iya. Ya, aduh, alhamdulillah. Senang sekali atas Betul. Nusa Tenggara Barat bahwa saya ini Pandai Sike mana? Padang. Padang. Iya. Ya. Alhamdulillah, ini sudah banyak teman-teman yang hadir, Pak Dodi dari Garut, sudah datang dari Solo, udah datang Mbak Eka, senang ya, sekali. Mbak Sarifah Eva dari Medan, apa kabar? Ya, Mbak Sri Mutiara Suhardi dari Lombok. Ini pas dipakai ininya, apanya, apa Pak namanya, udeng ya? Apa itu udeng ya? Jawa Baratnya itu. Udeng, ya. Ya, buat yang dari Garut katanya mendung, wah, tetap semangat di hari kebangkitan, ya, di hari kebangkitan ini. Pak Dodi, ini momen yang spesial. 20 Mei 1908, berarti 112 tahun yang lalu. Ya. Bangsa kita bersatu, kemudian mendeklarasikan bahwa ini kebangkitan Indonesia. Nah, bagaimana cara kita memaknainya nih Pak Dodi? Ya, ini adalah hari yang jarang sekali dirayakan dengan semestinya, entah mengapa, tetapi berbeda dari hari-hari yang lain yang lebih orang mengambil sebagai momen untuk merayakan sesuatu. Nah, barangkali itu karena kita memang saat itu di tahun-tahun lalu itu merasa bahwa hidup kita biasa-biasa saja. Betul. Kalau hidup kita biasa-biasa saja itu kita jadi tidak terlalu mengerti yang namanya bangkit, apalagi mesti bangkit, karena sudah merasa biasa-biasa saja. Nah, situasi saat ini itu adalah situasi yang barangkali memudahkan kita untuk lebih memberikan makna pada kata bangkit, karena kondisi kita saat ini sedang terpuruk. Kita ini delosor, diserbu oleh aneka macam kejadian. Pandemi virus COVID-19 yang kemudian menyeret ke aspek ekonomi dan mungkin juga aspek sosial dalam hal ini. Banyak yang terdampak karenanya. Nah, orang bingung. Situasinya harus seperti apa? Ketika rasa-rasanya semua orang seolah-olah tidak ada harapan, maka kondisi itu memudahkan untuk kita memaknai, yuk kita bangkit sekarang. Nah, situasi itu barangkali, meskipun tidak persis apple to apple, dirasakan betul oleh para pendahulu kita, Dr. Wahidin Sudirohusodo saat itu, yang memprakarsai perlunya Indonesia untuk bangkit. Waktu itu mungkin nama Indonesia belum muncul, bahkan artinya muncul sebagai sebuah nama identitas bangsa dan negara. Nah, rasa bahwa tertindas oleh pihak liang, betapa terpuruknya kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, warga yang sudah lama mendiami bumi Nusantara ini oleh pihak asing, itu membuat Dr. Wahidin merasa perlu bangkit. Dan rasa itu kemudian dikobarkan dalam semangat, ditangkap oleh para pemuda yang lainnya, sehingga kemudian menjadi sebuah momentum sejarah, menjadikan kita bergerak untuk merebut kemerdekaan, menggapai apa yang menjadi cita-cita bersama yang kemudian dirumuskan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, tentu saja proses berbangkit ini tidak serta-merta muncul. Iya, proses berbangkit ini harus dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa kita memang sedang dalam keadaan terpuruk. Hanya mereka yang menyadari bahwa situasi sekarang sedang terpuruk itu memiliki sebuah kerentek semangat untuk bangkit. Kalau tidak menyadari bahwa kita ini memang sedang terpuruk, ya tidak akan muncul sebuah niat, sebuah azam, niat yang kuat untuk bangkit. Nah, setelah munculnya kerentek, azam itu, niat yang kuat untuk bangkit itu, barulah kemudian kita akan berbicara mengenai ke arah mana kita hendak bangkit.
Ya, menarik nih Pak Dodi, karena kalau kondisi awalnya adalah karena merasa terpuruk, kemudian merasa tertindas, gitu ya, merasa terpuruk, merasa tertindas itu bagaikan kita punya amunisi untuk bangkit. Nah, bagaimana kalau untuk menyadarkan kita, khususnya kita ini ya, yang di keluarga-keluarga ini ya, bahwa ini kita sedang ada common enemy ini, gitu. Kita sedang ada common enemy dan kita harus bangkit gitu, tapi energinya harus dinaikkan. Nah, gitu gimana Pak Dodi? Ya, saya agak sedikit sedih bahwa situasi saat ini sepertinya tidak ditangkap sebagai sebuah kesempatan untuk membangun yang Bunda tadi sebut dengan common enemy. Kita ini masih tercerai-berai sebagai sebuah bangsa. Tetapi saya tidak akan berbicara banyak karena kita memang tidak dalam ranah kita itu. Nah, kita masuk saja pada area di mana kita memiliki circle of control. Kita memiliki kontrol di dalamnya, yaitu diri kita dan keluarga kita. Itu menjadi lebih penting saat ini. Dahulu kala Bung Karno itu ketika dihadapkan oleh para pemuda untuk diminta memproklamasikan kemerdekaan, Bung Karno menghadapi sebuah dilema. Apakah kita akan menyiapkan terlebih dahulu rakyat yang merdeka, baru kemudian kita proklamasikan kemerdekaan, ataukah kita proklamasikan dulu kemerdekaan, kemudian pada negara yang merdeka itu kita akan didik rakyatnya, kita bangun individu-individu warga negara yang merdeka. Itu sebuah dilema yang luar biasa. Dan kita tahu Bung Karno mengambil opsi untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, kemudian berupaya membangun masyarakat merdeka di dalamnya. Nah, kita juga bisa melakukan sebuah penelahan yang sama. Jadi, barangkali kita sebagai bangsa saat ini belum memiliki sebuah kesatuan pandangan untuk bersama-sama bangkit. Kalau demikian, marilah kita ambil opsi yang kedua. Kita bangun diri kita dan keluarga kita yang dalam kontrol kita ini untuk bergerak bangkit. Nah, dengan adanya sedemikian besar orang-orang yang tergerak untuk bangkit itu, maka akan terakumulasi energinya sampai kepada titik kritis sehingga bangsa ini akan mau tidak mau bergerak untuk bangkit. Karena dimulai dari keluarga gitu ya Pak Dodi. Iya, kita gerakkan diri kita dan keluarga kita untuk melakukan sebuah proses kebangkitan. Setiap orang, marilah memulai dengan menerima, menyadari situasinya bahwa kita memang sedang terpuruk. Apa yang bisa kita tandatan saat ini kalau kita mulai di dalamnya? Kemudian apabila memang kita merasakannya demikian, kemudian mari kita menggerakkan hati diri kita agar memiliki energi melakukan sesuatu, langkah kecil, 1000 langkah, perjalanan 1000 langkah selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Maka kita yang penting bergerak, melakukan sesuatu. Bentuk gerakannya seperti apa? Mari kita lihat sederhana nih. Kalau demikian ini, apabila kita merasakan bahwa situasi kita ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tidak bergembira di dalamnya, lalu kita cermati apa yang kita lakukan saat ini. Maka untuk bergerak apa? Lakukan hal yang berbeda dengan yang saat ini kita lakukan. Misalnya, kalau setiap hari kita tidur katakanlah 10 jam sehari, maka kita mulai dengan melakukan tidur kurang dari 10 jam, 8 jam, 7 jam, 6 jam sehari. Kalau kita bangun pagi hari kalah dahulu dengan matahari, maka kita mulai dengan melakukan sebuah perubahan, mendahului matahari, bangun di pagi hari. Terus kita bergerak, melakukan sebuah perubahan dari hal yang kecil, yang berbeda dengan yang kita lakukan saat ini. Di mana, bila mana kita melakukan hal yang kita lakukan saat ini, faktanya kita berada dalam situasi yang tidak menggembirakan. Jadi berani berubah, gitu ya, berani berubah dari yang semestinya, dari yang rutinitas, yang rutinitas, normal berlaku saat ini. Maka kita harus melakukan sesuatu yang memang abnormal, di atas normal. Itu untuk bisa membuat sebuah perubahan. Lakukan saja.
tidak perlu takut, berani berubah dan segera melakukan perubahan. Iya. Kebayang kalau satu keluarga melakukan perubahan, kemudian menular kepada keluarga yang lain, terus-menerus gitu ya. Kemudian satu Indonesia itu sudah ada berapa keluarga bergerak bersama. Wah, itu keren banget. Serempak di dalamnya, bahwa setiap keluarga itu memancarkan aura kebangkitan. Maka seluruh Nusantara ini, mau tidak mau akan dinaungi sebuah aura energi yang luar biasa untuk bergerak. Barulah kemudian kita akan melihat aspek kepemimpinan di sana untuk bersama-sama menyelaraskan ke arah mana kita hendak bangkit, ke arah mana kita hendak bergerak. Karena krisis ini sejatinya adalah urusan leadership ya Pak Dodi. Ya. Dan saat ini kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya dengan mengharapkan seperti zaman-zaman dahulu munculnya Ratu Adil. Sudahlah, kita yang saat ini berada pada situasi ini, kita sudah ditakdirkan oleh Allah menghadapi situasi semacam ini. Barangkali bahwa di sana memang peran kita adalah melakukan sesuatu, bergerak untuk membuat sebuah tapak sejarah bagi sebuah era. Peradaban baru yang lebih baik dari era sebelumnya. Iya, karena ini peristiwa yang kita alami ini adalah 100 tahun sekali. Bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih gitu kan. Dulu ini pernah terjadi di tahun 1920 gitu. 18 sampai 20 ya, 18 sampai 22 tahun loh dulu pernah mengalami pandemi yang seperti ini gitu kan. Kemudian berpuluh-puluh tahun sampai ratus tahun baru ketemu dengan kita. Maka Anda sudah terpilih gitu. Anda ada orang-orang terpilih untuk hadir kuat menghadapi pandemi kali ini. Nah, itu apa ya Pak Dodi? Mari terima peran itu. Gitu ya, terima perannya, itu jangan ditolak. Gitu dengan penuh sukacita untuk melakukan sebuah amal bagi kehidupan yang lebih baik. Untuk diri kita, untuk anak cucu kita, dan juga untuk kelangsungan kita di masa yang akan datang di akhirat nantinya. Sebagai sebuah amal yang tidak akan berhenti mengalirkan pahala kepada diri kita. Berani bergerak, berani berbuat. Untuk diri kita, untuk keluarga kita terlebih dahulu saja. Jangan terlalu repot dan disibukkan dengan mengkritiki area di mana kita tidak punya kontrol dan pengaruh sama sekali. Ini penting Pak Dodi. Ini mungkin perlu dikuatkan ini circle-nya itulah. Kita ini biasanya berbicara di ranah yang tidak dalam kontrol kita, gitu kan. Sehingga energi kita habis, bahkan nggak bisa bangkit karena energi kita tuh habis untuk mengomentari sesuatu yang tidak ada di ranah kita. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seluruh keluarga Indonesia ini? Para pecundang itu selalu berbicara area di mana tidak memiliki kontrol. Karena mereka sendiri tidak merasa kalah di area di mana mereka berada. Maka kompensasinya adalah dengan membicarakan area di mana para pecundang tidak memiliki kewenangan di dalamnya. Para pemenang adalah mereka yang berani mengambil tanggung jawab dan memfokuskan diri pada area di mana mereka memiliki kontrol, tanggung jawab di dalam circle of control di sana. Nah, pilihan ada pada kita. Kita mau menjadi pemenang atau menjadi pecundang. Bila mana kita memang memilih untuk jadi pemenang, mari fokus saja pada area di mana kita memiliki kontrol. Diri kita, keluarga kita. Itu yang utama. Syukur bila kemudian Bapak dan Ibu memiliki circle yang lebih luas, komunitas baik. Ada lingkungan dasawisma, RT mungkin, RW, bagus. Kalau itu memang merupakan area di mana Bapak Ibu memiliki kontrol di dalamnya, atau setidaknya memiliki influence untuk itu. Of influence, gitu ya. Tetapi mari kita tidak terlalu sibuk dengan area circle of concern, di mana kita hanya bisa berkomentar. Tetapi komentar kita sampai seperti apapun tidak akan memiliki pengaruh apa-apa. Maka kemampuan kita untuk menggerakkan diri kita pada circle of control itu
akan mampu membangun energi bangsa ini, meskipun kecil. Mari kita susun kerikil-kerikil itu sampai kepada titik kritisnya, sehingga mau tidak mau bangsa ini pasti akan berubah, bangkit bersama. Betul. Jadi emang di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa bangkit itu tidak ada kata menyerah, gitu kan? Tidak ada kata terserah, gitu. Jadi ayolah, tidak ada, kita ini masih berjuang, kita masih berjuang panjang, gitu. Kalau setiap dari kita mengatakan sudahlah, terserahlah, gitu ya, nanti energinya habis, gitu. Energinya habis dan itu bukan dalam kontrol kita. Bangsa ini memiliki sebuah sejarah yang luar biasa. Sesuatu yang dianggap tidak mungkin di sepanjang sejarah manusia ini, ternyata mungkin. Bagaimana mungkin dengan bersenjatakan bambu runcing, melawan pesawat tempur saat itu, persenjataan yang lebih modern, tank, dan aneka macam senapan, dengan bambu runcing. Kenyataannya, negara ini bisa merdeka dan mempertahankan kemerdekaannya dari pihak-pihak asing. Jadi, sesuatu yang kecil bukan sesuatu tidak berarti itu tidak berarti. Kecil bukan berarti bisa diremehkan atau disepelekan. Ramai-ramai kita membangun diri kita dan keluarga kita, menggerakkan energi kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, berhenti mengeluh dan menyalahkan pihak lain, itu akan menjadikan diri kita menjadi bagian dari sejarah. Karena pemenang itu tidak pernah mengeluh, ternyata Pemenang hanya perlu untuk senantiasa bergerak, melakukan sesuatu. Hasil itu bukan urusan kita, karena hak manusia adalah ikhtiar. Hasil adalah hak Allah sepenuhnya. Jadi buat kita adalah kemuliaan kita ini bukan terletak pada seberapa hasil yang kita dapatkan, yang kita hasilkan, melainkan pada seberapa banyak gerak yang kita lakukan. Untuk bisa kita kaji bahwa ini kebangkitan, hari kebangkitan nasional spesial. Tidak pernah ada hari kebangkitan nasional jatuh di masa pandemi, ya baru kali ini, masa seperti ini. Tidak pernah ada. Maka ini akan jadi momentum yang jangan dilewatkan untuk keluarga-keluarga Indonesia. Jadikan ini bahan obrolan, gitu ya. Bahan obrolan. Kalau kita ingat sejarah, boleh ditelisik lagi pada era 1918-1920, di mana situasi sangat sulit itu, apa yang terjadi pada bangsa ini? Bangsa ini tidak berhenti, bangsa ini tidak menyerah. Bangsa ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan luar biasa pada tahun-tahun itu. Termasuk para perempuan bergerak itu pada tahun-tahun 1918. Menyelenggarakan konferensi para perempuan di Yogyakarta itu. Konferensi ini juga dijalankan di Yogyakarta juga pertama kali dulu. Dan artinya apa? Bahwa pada situasi yang sulit, bangsa ini sudah terbukti tidak pernah menyerah dengan situasi itu. Dan ketika kita bergerak, kita membuktikan bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Itu sejarah, maka belajar dari sejarah. Kata orang jas merah, gitu ya. Jangan lupakan sejarah. Kita adalah bangsa yang menang. Kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah, gitu kan? Tidak pernah menyerah. Maka panggil kembali itu value-value yang sudah dimiliki oleh para tokoh kita untuk bisa dihadirkan di keluarga-keluarga kita. Nah, bagaimana Pak Dodi cara memulainya? Misalkan nanti sore pada mulai ngobrolkan, gitu ya, mulai obrolkan bahwa kita harus bangkit, gitu, kita harus bangkit. Adakah trigger untuk bisa memulainya nantinya itu? Dimulai segala sesuatunya dengan Bismillah. Atau Bismillah. Bismillah. Gitu aja, Mari kita mulai. Jadi sesuatu itu tidak perlu pusing dengan aneka macam pertimbangan. Segera kita pancangkan, Bismillah, kita bergerak. Betul. Lalu kita ajak anggota keluarga kita untuk berbincang. Berbincang tentang apa? Menyadari situasi yang sekarang ada. Lalu di mana posisi kita?
Apa yang kita lakukan dengan diri kita sehingga kita sampai pada posisi seperti ini. Maka jika kita ingin berubah, hal yang kita lakukan adalah dengan berubah. Begitu saja. Berubah aja, langsung jalankan gitu aja. Artinya adalah tidak mengulang-ulang hal yang sudah lalu-lalu yang kita lakukan. Dan mengharapkan hasil yang berbeda nantinya. Kata Pak Einstein. Kira-kira begini nih. Insanity is doing the same things over and over again, expecting different results. Jadi kalau orang Jawa itu bilang sampean gue edan dah gitu. Ya, gila itu adalah mengulang-ulang hal yang sama terus-menerus, mengharapkan hasil yang berbeda. Ya, sampean iku edan. Bolak-balik nglakoni sing podo, ngarepke hasil sing beda. Gitu. Jadi itu ungkapan yang sederhana. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, ini segmen pertama. Jadi teman-teman yang akan menyampaikan gagasannya, ingin bangkit seperti apa, gitu silahkan tulis di komen, gitu ya. Silahkan tulis di komen. Nanti akan kita bahas bersama untuk bagaimana harusnya kita memulai bangkit dari dalam keluarga kita. Ya, dan ada iklan ya Pak Dodi ya. Ya, ada iklan sebentar. Ini adalah saya akan menyampaikan esok hari akan hadir seorang anak muda Indonesia. Waktu itu ya. Masih muda kan, kita kemarin udah sama Abah sampai 80 tahun yang disebut anak muda itu. Kita sudah masukkan ke sana ya. Oke, akan saya cek dulu. Ini dia. Ya, ini dia tamu kita esok hari ya. Boleh diceritakan Pak Dodi, ini bagaimana nih sekilas dari Pak Singgih Susilo Kartono ini? Wah, ya, beliau ini memang orang luar biasa ya. Kawan satu angkatan saya yang berani memilih untuk tinggal di desanya. Jadi tadinya sudah hijrah ke metropolitan. Kemudian pada satu titik memilih untuk kembali ke desa dan membangun diri, keluarga, dan ternyata juga bisa membangun desanya dengan karya-karya yang luar biasa. Pak Singgih ini banyak mendapatkan penghargaan internasional, bahkan mungkin beberapa diantaranya beliau satu-satunya mendapatkan penghargaan itu dari sekian banyak anak bangsa ini. Hasil karyanya bisa kawan-kawan lihat di sana, itu salah satu masterpiece beliau. Sebelumnya saya masih punya, gimana ya? Saya mendapatkan kotak beliau ketika kami lama tidak bertemu sejak lulus itu. Kemudian ketika saya di Depok tahun 95-96 mendapatkan kabar bahwa beliau akan pameran di Jepang saat itu. Kemudian waktu itu mungkin beliau sudah memulai yang namanya crowdfunding. Bagaimana untuk mendapatkan dia ke Jepang bersama-sama, lalu kami dikirimi kotak kayu hasil karya beliau, Piranti Works itu saat itu. Nah, dari perjalanannya ke Jepang itu mendapatkan sebuah penghargaan istimewa dari karya-karyanya. Besok biar beliau cerita sendiri apa saja bentuk penghargaannya itu. Salah satunya di sana ada Magnum yang sudah mendapatkan radio kayu yang dalam penghargaan internasional, dan yang dipegangnya di sana ada sepeda bambu yang juga sudah mendapatkan penghargaan internasional atas karya desainnya ini. Dan sampai saat ini masih bermukim di pedesaan di daerah Kandangan, Temanggung. Iya, jadi esok kita akan ngobrol seru 1 jam tentang bagaimana bangkit dari desa, ya, dan, gitu membuat desa bangkit. Menjadi bangkit lagi. Ya, salah satu yang mungkin teman-teman bisa nikmati adalah Pasar Papringan yang digagasnya bersama dengan kawan-kawan di daerah sana. Nah, itu juga sebuah karya yang sangat menarik, sumbangsih sangat menarik untuk warga sekitarnya. Menggerakkan warga kampung dan desanya untuk membuat sesuatu yang bernilai, bernilai untuk sesama dan bernilai untuk membangun kesejahteraan
diri pula. Oke, saatnya besok Anda pantengin terus obrolan dapur Ibu, dan kita akan jam 10 ya, jam 10 besok jam 10 kembali pagi. jam 10 kembali normal ya. Ini abnormal. kita ingin menjalankan bagaimana caranya berubah gitu kan, caranya berubah. Baik. Ya Pak Dodi, kembali kita ke pertanyaan ya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, silahkan untuk teman-teman menuliskan. Oke, saya cek terlebih dahulu. Bogor hadir, Mbak Mila Jamilah, apa kabar ya? Purworejo juga hadir, Mbak Dwi, terima kasih. Mbak Resa, Bekasi ya hadir. Mbak Esani di Unpad ya, dulu kita ketemu ya. Mbak Bunda Iva dulu nih. Wah, dari mana bau-bau ya selalu ini Bunda Iva. Terima kasih Bunda Iva sudah setia ya, setia di dapur Ibu ya. Kita ngobrol sekarang di taman. Belum bisa untuk bergerak ke bau-bau sekarang. Iya, betul. Iya, lengkap ini Bu, pandemi di bulan Ramadan penuh berkah, Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional. Ini paduannya sangat indah gitu ya Pak Dodi. Ya. Dan memang kebetulan area kegiatan kami adalah bidang pendidikan. Iya, betul. Dan waktunya sekarang ini pendidikan Indonesia bangkit. Iya. Saatnya bangkit, betul. Kalau kita hanya mengikut apa yang dilakukan oleh liang, maka kita tidak akan pernah berada di depan. Maka kita harus berani untuk menjalani sebuah proses pendidikan yang memang Indonesia banget. Iya, harus berani melakukan hal semacam itu. Dan sehingga mendapati bahwa kita nanti akan berada di depan. Jangan lupa, kita adalah negara dengan bentang pesisir pantai terpanjang di dunia. Kita adalah negara dengan luas area lautan terbesar di dunia. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita adalah negara Muslim dengan jumlah mayoritas jumlah kaum muslimnya terbesar di dunia. Luar biasa. Jadi kalau kita berani melakukan sesuatu yang memang sangat kita banget, cocok banget dengan kita, segera lakukan. Oh iya. Jangan tunggu lama-lama. Ya, kalau mau belajar maritim di mana? Indonesia. Kalau mau belajar tentang hutan, kepulauan di mana? Indonesia. Kalau mau belajar tentang hutan tropik di mana? Indonesia. Apakah kita pernah mendapati yang semacam itu? Bapak Ibu mungkin perlu mendapatkan sebuah gambaran bahwa salah satu buku saktinya pendidikan perang gerilya itu adalah karya anak bangsa Indonesia, Jenderal Abdul Haris Nasution, digunakan di seluruh dunia. Buku ini di akademi militer dimanapun, luar biasa sekali. Gagasan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro itu di mana-mana, banyak negara. Sorry Indonesia. Seperti kita obrolkan di tanggal 2 Mei kemarin ya. Oke, terima kasih. Ini dari Mbak Sri Mutiara Hadi ya. Suhardi Pak Hadi ya. Ibu Septi dan Pak Dodi, saya mau bertanya, di mana kita bisa belajar sejarah yang valid ya gitu ya. Kemudian menceritakan sejarah selain membacakan buku, supaya ada akar yang kuat untuk menggerakkan kebangkitan. Kan kebangkitan itu berasal dari keresahan, ya betul ya. Nah, menghadirkan keresahan ke anak-anak, transfernya bagaimana ya Pak ya? Yang pertama adalah ada kata pepatah, history itu adalah his story. Itu kisah yang selalu ditulis oleh pemenang. Nah, sekarang ini kita beruntung karena teknologi informasi memungkinkan kita untuk mendapatkan mendapatkan perspektif dari banyak sudut pandang. Setiap orang boleh memberikan pendapatnya di sana, sehingga kita bisa mendapatkan aneka macam sudut pandang atas sebuah kejadian. Karena memang tidak bisa kita mendapatkan gambaran sepenuhnya hanya dari satu lubang sudut pandang saja. Maka kita perlu memandangnya dari berbagai perspektif. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Yang pertama tentu dari buku yang valid, yang sudah ada di sana itu. Buku-buku ini juga saat ini bisa didapatkan dari aneka sudut pandang. Sudah banyak yang menelaah sebuah sejarah atau sebuah kejadian. Nah, kita menelaah memperbanyak ini dulu terlebih dahulu telaah buku itu. Kemudian selain dari buku tentu dari pelaku sejarahnya.
saat ini mungkin barangkali yang orang tua kita yang benar-benar ikut perang sudah semakin sedikit jumlahnya. Kami di Lebah Putih itu setiap 17 Agustus menghadirkan para sesepuh yang memang mengalami sendiri situasi 3 zaman. Zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan. Beliau hadir untuk apa? Dongeng. Karena apapun yang beliau dongengkan itu valid. Karena pengalaman beliau sendiri atas hal itu. Anak-anak bisa mendapatkan dari perspektif di sana. Kemudian juga yang lainnya adalah dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Di mana kita bisa mendapatkan gambaran tentang kejadiannya kira-kira seperti apa. Jadi kalau anak-anak bisa diberitahukan, diajak menelusuri area Napak Tilas, area gerilya Pangeran Besar, Panglima Besar Sudirman, maka anak-anak akan mendapatkan gambaran betapa hebatnya beliau hanya dengan sebelah paru-paru menjalani rute yang sedemikian panjang dan melelahkannya, naik turun bukit gersang luar biasa. Kemudian anak-anak juga bisa memahami bagaimana penghadangan tentara-tentara ketika Belanda menghadirkan bantuan dari arah Semarang menuju ke Yogyakarta. Saat itu pasukan Indonesia mencegatnya di Magelang dengan meledakkan jembatan di area Magelang. Itu pertempuran yang luar biasa. Kalau anak-anak melihatnya, anak-anak bisa mendapatkan perspektif saat itu di mana kira-kira pasukan-pasukan itu ditempatkan untuk proses penghadangan itu. Bapak saya adalah pelaku sejarah peledakan jembatan Kridek di Ngawi. Dan ketika kami melewati jembatan itu, meskipun jembatan itu sudah tidak seperti zaman dahulu kala, terus Bapak masih bisa menceritakan di mana waktu itu diletakkan dinamit-dinamitnya dan bagian mana yang tidak meledak yang membuat 6 orang sahabat beliau tewas dikejar-kejar Belanda ketika satu dinamitnya tidak meledak saat itu. Nah, itu membuat anak-anak mendapatkan pengalaman dari orang pelakunya. Itu hawanya beda dengan kalau saya yang tidak pernah mengalami situasi-situasi itu yang bercerita. Meskipun cerita saya mungkin berapi-api yang semacam itu. Berbeda dengan para pelaku sesungguhnya. Jadi ajaklah mereka untuk berkunjung, bersilaturahim kepada para pelaku sejarah dan tempat-tempat di mana sejarah itu berjalan. Nah, dari proses itu, dengan banyak berjalan, melihat situasi, ngobrol, maka anak-anak akan mendapatkan terpantik empatinya. Dari sana barangkali akan muncul sebuah keresahan atas situasi yang saat ini ada, yang membuat munculnya kerentak untuk bangkit. Itu niat tadi. gitu, sebuah niat gitu, jadi azam yang kuat gitu ya. Iya, ada satu lagi nih Pak Dodi, dulu tuh kalau saya sama anak-anak itu tidak membaca buku sejarah, tapi role play. Ya, itu role play. Jadi kita ada sejarah Pangeran Diponegoro gitu misalkan kan. Kemudian andai kata kamu jadi Pangeran Diponegoro, gitu. Kemudian kamu akan menyerang dari sisi yang mana gitu kan. Kemudian di role play kan. Ketika di role play kan jadi tahu bisa membuat sejarahnya. Mengapa dulu Pangeran Diponegoro kalah? Bagaimana strategi kita harus menang lagi? Seperti apa? Nah, itu terus menerus itu di role play kan sehingga anak belajar sejarah itu untuk masa depan. Ya, gitu. Jadi bukan menghafal sejarah tentang siapa Pangeran Diponegoro 1825-1830 masa pertempurannya. Hafal banget kan karena waktu maghrib. Hanya itu. Kalau di tempat kami tidak belajar. Iya, betul. Bagaimana beliau saat itu bisa menjadi orang yang paling ditakuti oleh pemerintahan Belanda sampai ke Nederland. Iya, betul. Sehingga Belanda harus meminta bantuan sekutu untuk mengalahkan Diponegoro. Bagaimana itu bisa terjadi bahwa Pangeran Diponegoro bisa menggerakkan orang-orang seperti itu? Melalui apa? Bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah penganut tarekat saat itu. Jadi beliau bagaimana sebuah tarekat bisa menggerakkan sebuah proses perjuangan? Anak-anak bisa belajar dari sana. Nah, pembelajaran itu adalah untuk agar mereka dapat menjalani masa depan mereka menjadi lebih baik. Itu yang namanya belajar dari sejarah, bukan menghafal sejarah. Kita harus mulai bangkit untuk sejarah kita, ya. Jangan menjalankan seperti yang kemarin, gitu ya. Sangat luar biasa. Misalnya nih, kalau situasi pandemi sekarang ini,
kita bisa melakukan role play yang sederhana misalnya nih. Andai kata kamu adalah presiden, apa yang akan kamu lakukan? Itu sebuah role play. Ya, betul. Kemudian sebaliknya, atau bukan sebaliknya, atau yang lain lagi begini. Andai kata Bung Karno saat ini yang menjadi presiden, kira-kira apa yang akan beliau lakukan? Untuk bisa melakukan apa yang beliau lakukan, tentu anak-anak perlu mempelajari bagaimana struktur berpikir dari Bung Karno. Maka anak-anak perlu membaca buku-buku hasil tulisan karya Bung Karno. Maka mereka akan mengatakan, oh kalau beliau saat ini hadir sebagai pemimpin negeri, beliau akan melakukan yang semacam ini. Karena dahsyat itu role play itu ya, jadi teman-teman boleh melakukannya. Ya, dari Mbak Hikmah Mutia, ya, terima peran dengan penuh sukacita sebagai sebuah amal untuk kehidupan yang lebih baik bagi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan. Ya, terima kasih Mbak sudah menguatkan gitu ya, sudah menguatkan. Iya, pandemi ini adalah dari Mbak Suhaiti sekarang. Oke. Ya, pandemi ini adalah mengubah pola hidup yang lebih baik ya, ini ya. Kemudian ingat filosofi, jadilah pelaku sejarah bukan jadi korban sejarah. Nah, gimana nih Pak Dodi? Pandemi ini mengubah kita menjadi perilaku pola hidup baik itu hanya jika kita menyadari bahwa kita memang perlu berubah ke arah yang lebih baik. Ya, betul. Bila kita tidak memposisikan diri kita sebagai orang yang sadar atas situasi, maka ya kita akan kembali kepada hal-hal yang dianggap normal di zaman dahulu kala. Perilaku kita juga akan balik lagi ke sana. Spirit kerja kita juga akan balik lagi ke sana. Kita akan melakukan hal yang ya kalau dulu kerja seperti itu juga akan kerja begitu lagi. Balik lagi gitu. Padahal pandemi ini sebenarnya para ahli melihat akan terjadi diskonektivitas dari jadi keterputusan dari masa sebelum pandemi terjadi. Jadi masa nanti pasca pandemi, setelah situasi berfluktuasi ini selesai, the next normal itu barangkali bisa jadi tidak ada hubungan dengan masa yang dahulu sebelum pandemi terjadi. Jadi kita perlu untuk memposisikan diri kita seperti apa? Menjadi pelaku atau menjadi orang yang target para pelaku yang lain. Sudah atau konsumen atau pasar. Kita capek lah kita bisa kok gitu ya, kita bisa jadi produsen, kita bisa jadi pelaku, kita bisa jadi bukti gitu ya, bukan orang yang menunggu bukti. Nah, mataharinya sudah mulai berjalan. Ini serunya kalau di luar ya Pak Dodi ya. Aduh, senang sekali ini ya. Lanjut, ini ada dari Mbak Nur Hasnah Hasan. Apa kabar Mbak di Pekanbaru ya? Bagaimana menghadirkan mental bangkit bagi generasi rebahan, Pak Dodi? Ya. Di mana konteks bangkit ini beda ketika masa perjuangan dan saat ini terlebih pada masa pandemi. Generasi rebahan ini hasil karya siapa? Aduh, kenal lagi kita ya. Ini adalah produk dari kita. Iya. Maka kita yang harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dan berubah terlebih dahulu. Betul. For things to change, I must change first. Ya. Jadi, marilah kita mulai berubah. Dengan demikian, maka generasi berikutnya dari diri kita itu juga akan ikut berubah. Ya. Hanya saya melihat beberapa indikator menarik saat ini. Kita kadang merasa bahwa anak-anak kita itu kok tidak peduli dengan lingkungan, begitu ya. Mereka asik dengan gadgetnya, mereka sepertinya tidak terlalu suka bergaul dengan anak-anak yang lain. Kita menjadi khawatir mereka menjadi selfish, egois, hanya peduli dengan dirinya sendiri. Tapi ternyata ketika situasi ini terjadi, pandemi terjadi, saya melihat aneka gerakan anak-anak muda. Mereka yang kita khawatirkan ini bergerak membangun sebuah aktivitas bersama. Mereka bekerja sama, bergotong royong untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tengah dihadapi bangsanya ini. Hanya memang bentuknya yang berbeda. Jadi jangan paksa mereka melakukan gotong royong seperti dulu kita bergotong royong. Pelajaran PMP dulu ya, kalau kita pelajaran gotong royong di SD itu bilangin, ayo kita gotong royong, itu suruh bawa sapu ke depan, nyapu bareng-bareng. Lalu mungutin sampah
bareng-bareng, semuanya serba sama dan bareng-bareng. Itu adalah gotong royong. Anak-anak sekarang punya pola gotong royong yang berbeda. Jadi izinkan mereka mengekspresikan makna gotong royong secara berbeda. Jangan paksa mereka mengikuti cara yang dulu kita lakukan. Karena sebenarnya terbukti apa yang dulu kita lakukan itu menghasilkan yang seperti ini. Jadi kalau kita ingin bangkit, maka kita harus mengizinkan anak-anak kita ini melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang pernah kita lakukan dahulu kan. Jadi kalau tadi gotong royong tuh bukan urusannya tidak hanya dengan sama-sama kerja, tapi bagaimana anak-anak itu trust satu sama lainnya gitu ya, sehingga berjauhan pun mereka bisa membuat gerakan gitu, gerakan-gerakan yang memang saya merasa ini keren di luar dugaan kami gitu. Kami sangat terharu ketika waktu diminta ada learn from home, work from home, anak-anak muda itu ARA yang melakukan sebuah inisiatif segera mengambil posisi, wah nggak fair dong. Kasihan anak-anak, teman-teman kita yang tidak mendapatkan akses internet memadai. Bagaimana mereka akan belajar dari rumah dengan situasi yang seperti saat ini? Sementara juga tidak disiapkan untuk belajar mandiri. Mereka selama ini terbiasa belajar bersama-sama dengan guru di sekolah. Belum pernah dilatih untuk belajar secara mandiri. Tiba-tiba diminta berada di rumah tanpa persiapan memadai. Nggak fair. Maka kemudian ARA dan kawan-kawan membangun sebuah kegiatan bernama Project AHA. Mengirimkan aneka material agar teman-teman yang tidak mendapatkan akses internet tetap dapat belajar dengan kualitas materi yang memadai. Dan kita terenyuh kalau mendengar cerita-cerita mereka, bahagianya, gitu ya. Para anak muda gitu, yang mengikhlaskan dirinya untuk turut mendistribusikan aneka macam materi pembelajaran ini kepada adik-adiknya di tempat yang pelosok, nggak tersentuh oleh internet sama sekali. Menyeberang selat untuk mencapai tempatnya itu. Lalu ada yang harus bergerak 11-12 jam kurang lebih jalan darat untuk menembus belantara mencapai ke tempat adik-adiknya itu berada. Adiknya gembira sekali kalau ketemu dengan kakak-kakaknya ini. Wow. Salut kepada para local champions. Ini cara bangkit ala anak muda. Ya, cara bangkit ala anak muda. Ya. Berikutnya adalah dari Mbak Supriyanti Budiani. Mbak Noni, apa kabar Mbak Noni? Oh, panjang sekali ini. Wow, cerita dongeng 3 zaman itu saya dapatkan dari seorang mbah urut langganan saya. Iya, memang cerita itu memang selalu tidak pernah ditolak ya. Dongeng kisah itu selalu menjadi sesuatu yang tidak pernah ditolak. Tidak penting berasal dari siapa. Dari siapa, betul. Iya. Dibaca ya nanti ya teman-teman dongengnya Mbak Noni ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita. Oke, berikutnya dari Pak Joni Apriantono, ya setuju tentang momen bagus untuk kebangkitan, terutama kebangkitan keluarga. Sayang saya hanya bisa memanfaatkan sedikit saja. Nggak apa-apa Pak, sedikit tapi berjalan gitu ya. Sedikit tapi berjalan ya. Sedikit itu terbagikan kepada sebanyak-banyak orang. Iya. Itu sudah itu memaksa saya anak bisa belajar jadi apa nih, nggak kelihatan di kita ini. Itu kena sinar gitu ya. Jadi imam taraweh dan memberi kesempatan anak memberi kultum. Iya, meski dengan membaca buku terlebih dahulu. Keren ini Pak Joni ya. Yang salah memberikan kultum dengan membaca. Iya, justru betul. Sekarang yang saya khawatir itu adalah banyak orang yang tidak mau baca. Seolah-olah merasa pandai, lebih hebat kalau memberikan kuliahnya, kultumnya, tanpa membuat catatan terlebih dahulu. Iya, betul. Orang-orang sekarang itu yang saya khawatirkan justru mereka-mereka yang tidak membaca ketika menyampaikan sesuatu. Karena itu menjadi strukturnya tidak jelas dan tidak terdokumentasi dengan baik. Kerap kali kemudian juga tidak tersampaikan dengan cukup memadai karena merasa bahwa kalau membaca itu lebih buruk daripada menyampaikan
tanpa membaca, pidato tanpa membaca. Oh tidak. Kalau Bapak lihat para sastrawan besar itu membacakan puisi, bukan berdeklamasi begitu. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Gitu. Jadi itu cara yang terbaik. Rendra membaca puisi. Iya. Versi. Iya. Kita selalu memiliki versi terbaik ala kita. Ya, jadi jangan pernah menyamakan dengan yang lain, gitu ya. Itu yang penting ya. Oke, selanjutnya terima kasih ya Pak Joni Aprianto yang selalu hadir juga di obrolan dapur Ibu. Kemudian ini dari Mbak Didi Nuryati, betul Pak Dodi. Memang sangat bersemangat kalau ngobrol. Pak Dodi, ya, saya tuh seneng kalau memantik Pak Dodi dengan sesuatu yang ini ada goresan gitu ya, ada goresan-goresannya gitu kan. Itu bener-bener itu apa ruh berkobar. Ruh berkobarnya itu saya senang untuk mendengarkannya. Saya aja senang, maka sekarang saya di obrolan dapur Ibu ini sebenarnya jangan sampai obrolan berkualitas dengan Pak Dodi ini saya telan sendiri gitu kan. Saya telan sendiri. Ternyata begitu. Karena saya selalu mendapatkan suasana-suasana seperti ini. Jadi saya bilang, wah ini akan sangat keren kalau teman-teman juga ikut mendengarkan, tidak cuma saya. Sehingga ketika bergerak bersama, meskipun kita berjauhan, kita mendengar dongeng yang sama, gitu. Mendengar cerita yang sama. Ini juga pernah terjadi ketika kita mendirikan lembaga itu. Ya. Saya merasakan anak-anak saya bahagia banget ya di rumah. Ini kan anak orang lain sepertinya berhak juga untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Maka ayo Pak kita bikin gitu kan gitu. Itu adalah sesuatu yang kita mengalami kebahagiaan dan berbagi kebahagiaan. Nah, jadi prosesnya itu. Inside, out. Ya. Jadi apa yang kami lakukan di rumah, kami bahagia, lalu kami bagikan. Ya. Kami tidak terlalu pusing atau menyibukkan diri dengan memasukkan banyak hal ke dalam diri kami, dalam rumah ini. Ya. Jadi ikuti aja apa yang ada di dalam kita, apa yang teman-teman bahagia menjalankannya, kemudian Anda bagikan, gitu. Anda bagikan karena berbagi kebahagiaan itu tidak pernah habis, nggak pernah habis kebahagiaannya. Justru kalau saya merasakan tambah bahagia, gitu. Dan itu mungkin akan membuat kebangkitan ini menjadi ada ruhnya, gitu. Karena didasari tadinya keresahan, kemudian memulai sesuatu, mendapatkan kebahagiaan, dan kita bagikan. Jalaluddin Rumi bilang bahwa kata terkuat itu lahir dari hati yang tergores. Jadi kita memang perlu, seperti disampaikan oleh Bunda tadi, bahwa membangun keresahan bersama kepada diri kita, keluarga, dan anak-anak kita ini, agar nanti bisa menghasilkan sebuah energi besar, greget untuk menggerakkan diri dan keluarga ini, yang nantinya akan terakumulasi sehingga bangsa ini bergerak secara bersama-sama menuju kebangkitannya di masa yang datang. Ya, jadi ada dua hal sebenarnya yang membuat kita bangkit. Yang satu itu adalah common interest. Common interest itu sesuatu yang kita sukai bersama, kita jalan bangkit dengan rasa kebahagiaan. Yang kedua adalah common enemy, musuh bersama. Nah, membahas tentang common enemy ini Pak Dodi, dulu waktu membangun keluarga baru gitu ya, bagaimana menempatkan itu sebagai common enemy sehingga Pak Dodi berhasil untuk membuat gerakan di keluarga kecil kita ini berada dalam satu langkah, kemudian membulatkan tekadnya karena ada common enemy-nya. Nah, caranya gimana? Hal kecilnya gitu ya. Iya. Kembali dengan 3 mantra Padepokan Margosari itu, yaitu kami banyak main bareng, kami banyak ngobrol bareng, dan kami banyak melakukan kegiatan bareng sekeluarga. Jadi hal yang kami dari bermain itu, kami mendapati sesuatu itu kami obrolkan. Dari obrolan itu, kemudian lahir kegiatan bersama. Ketika kita muncul ide tentang kegiatan bersama, maka kemudian salah satu dari kami akan acung jari untuk mengambil tanggung jawab siapa yang akan memimpin kegiatan itu. Lalu kami yang lainnya akan taat menjadi followernya. Dan tidak penting siapa yang menjadi pemimpin, siapapun yang ditempatkan sebagai follower, maka follower adalah taat kepada pemimpin. Itu adab pada keluarga kami yang kami tumbuhkan. Nah, dari kegiatan semacam itu,
obrolan-obrolan semacam itu, maka lama-lama akan terbangun values yang selaras satu dengan yang lainnya, kemudian keprihatinan yang sama, harapan yang sejalan, begitu. Itu yang kita hadapi. Jadi sekarang kami sekarang berjauhan secara fisik, secara geografis, anak-anak 2 di Tangerang, 1 di Bandung dengan suami dan anaknya, kami tetap membangun sebuah aktivitas bersama. Jadi proyek ARA ini itu dikeroyok bersama. NS memegang aktivitas untuk network dengan local champions-nya. Kemudian Bunda Septi yang menyiapkan aneka perkakas website-nya, rumah virtualnya dan seterusnya. Kami keroyok bareng-bareng setiap kegiatan itu. Dan ini kalau kami menghadapi tantangan atau common enemy itu awalnya memang by design gitu. Kami by design dulu bahwa ini ada tantangan apa, kita buat tantangannya gitu. Kita buat tantangannya, kita latihkan terus-menerus. Nah, ketika benar-benar muncul tantangan dalam keluarga kita yang real datang gitu, kita sudah kayak simulasinya sudah sering gitu ya. Sudah siap. Jadi oke, ini siapa pimpronya, ini siapa yang akan menjadi panglimanya, panglima perangnya, ini siapa yang bagian ini, kita maju bareng. Sehingga ketika panglimanya bilang tiarap, semua tiarap. Panglimanya maju, semua maju. Nggak peduli siapa panglimanya. Gitu. Cerita follower ngerecokin panglima. Ya. Follower ngerecokin leader, tidak ada seperti itu. Jadi seperti kejadian bahwa kami berempat, saya, Septi, NS, Ara dan Elan, berada dalam satu mobil terhadang banjir. Banjir di Jakarta waktu itu ya. Iya. Tentu saja yang punya jam terbang menyupir kendaraan saya. Iya. Jadi saya lebih memahami. Di sana ada 3 yang memiliki, yang sudah mahir ya. Gitu. Ya. Jadi, saya paling mahir. Jam terbangnya paling banyak. Nah, saat itu saya berada di belakang karena saya sudah capek nyopir, kemudian saya minta izin ke belakang, lalu digantikan oleh Elan di sebelahnya. Nah, ketika saya terbangun ternyata mobil saya sudah terhadang banjir. Mobil itu sudah mengambang seperti ini. Saya lihat Ara tenang, Elan tenang. Mereka masih bisa bercerita, ngobrol dengan saya, menahan diri dengan menggigit lidah untuk tidak memberikan pendapat apapun kecuali ditanya. Jadi saya diam pada saat itu. Saya hanya menyatakan, nggak siap, siap, sudah. Maka saya percayakan sepenuhnya. Lalu saya terima hasilnya. Dan yang luar biasa adalah kami lolos dengan sangat dramatik saat itu. Dan itu kami kembali mengingat bahwa oh ya, kita ada common enemy nih gitu kan, bahwa kita berada dalam kondisi kritis gitu ya, dalam kondisi kritis yang taruhannya adalah diri kita sendiri itu kan. Akhirnya waktu itu adalah ada kekuatan bahwa kalau tidak bisa membantu, diam. Nah, jangan ngerecokin gitu. Kalau memang tidak bisa bantu ya diam. Tapi kalau memang bisa bantu, bantu dengan caramu. Nah, itu adalah kondisi sikap yang harus kita ambil di saat berada dalam kondisi kritis. Nah, itu yang harus kita kerjakan bersama. Saya hanya tidak perlu banyak tanya, saya bisa melihat kan. Artinya saya lihat bahwa posisi personal di posisi mana. Saya lihat gasnya seperti apa. Nah, saya tinggal tanya, Mbak siap? Siap. Sudah. Selesai semuanya itu. Artinya dia sudah siap menangani situasi itu. Dan percaya. Percaya. Apapun hasilnya nanti diterima. Hasilnya diterima. Contohnya apa? Saya setelah selesai sampai ke rumah langsung muntah saya gitu kan. Saya langsung muntah karena sebenarnya saya menahan diri, tegang menahan diri, kemudian saya cuma diam, benar-benar diam. Dan setelah selamat dari kritisnya, muntah saya baru. Dan itu dimuntahkannya sudah selesai. Dan bersyukur bersama, selebrasi. Itulah cara kita untuk bangkit. Jadi kita perlu untuk bisa menguatkan diri kita, untuk menguatkan diri kita menjadi bagian kebangkitan dari bangsa kita ini. Dan ketika sebuah
gerakan sudah mulai bergerak dan kita sudah sepakat tentang pemimpin, maka bantulah pemimpin itu. Sebisa kita, kalau tidak bisa membantu, diam. Kalau tidak bisa membantu, diam. Dan lakukan di keluarga Anda dengan circle of control kita. Mulailah dari circle of control kita. Kemudian span-nya diperluas, makin jauh diperbesar. Agar kita bisa memberikan dampak kepada lebih banyak umat. Ingat, circle of control, kemudian masuk ke circle of influence. Itu untuk menguatkan kita bisa bangkit bersama dengan negeri ini tercinta. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah setia di jam-jam memasak ini ya. Buat yang sudah di Indonesia Tengah dan Timur ini sudah mulai uplak-uplik di dapur. Mungkin ini pas untuk menemani teman-teman memasak di dapur ibu dengan semangat yang membara di Hari Kebangkitan Nasional kita. Jangan lupa esok hari kita akan ngobrol bareng dengan Pak Singgih Susilo Kartono nanti jam 10 ya, jam 10 pagi. Dan buat Anda yang ketinggalan obrolan dapur ibu, jangan khawatir, buka saja YouTube channel di Padepokan Margosari. Cari aja clue-nya adalah Padepokan Margosari. Sudah saya posting semuanya obrolan kita ya dari mulai Ramadan hari ketiga sampai hari ini ada semuanya lengkap. Kemudian yang senang sambil mendengarkan, tidak senang nonton gitu nggak apa-apa. Ada podcast sambil masak, setelin aja radionya tanpa iklan, radio tanpa iklan. Itu ada di podcast di anchor.fm/septiwulandani. Terima kasih, selamat menikmati obrolan kebangkitan nasional bersama keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.